Sadanu alhamdulillah urang dina ieu dinten sok salas barikayan alhamdulillah dibabarin mangrofikeun hujan tiasa riung ngumpulung sakumaha nyumpunan kewajiban urang nu disebutkeun talab ilmu ngaranna. Mudah-mudahan wabil khusus keur urang terutami masih dihampura dosa Allah, masih dikuatkan iman Islamna, masih dikuatkan tauhidna, kalayan diberkahkan ilmuna. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, pala putra dijantenkeun ku Allah kalayan putra anu salihin salihat nu taat ka Allah jeung ka Rasulna. Bila mana maut masih nyenak iman sareng Islam, ieu nikmat husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ti beribadah sate jelaskeun karanan hal anu fatali sinari waktos tinangtos mangrupikeun beribadah mangrupikeun jalmi biasa anteluput tina dosa tingkah laku jeung ucapan selalu banyak kesalahan hapunten wasuhun dohir batin ti dunia dugi ka akhirat. Kalayan insyaallah agati bersobaskeun ka para ibu sadana, mudah-mudahan ku ayeuna urang saling bebaskeun tina masalah secara hak adami, mudah masih cingan dina rahmatna Allah. Insyaallah dina ieu waktu sering ngajelaskeun ayat-ayat nyaeta surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ieu menjelaskeun tentang masalah kedatangan hari kiamat. Tapi ini ayat bisa dikatakan ayat mutasabihat. Ayat mutasabihat teh aya dua arti. Aya di sisi syariat, aya di sisi hakikat. Atanapi bisa dimanfaatkeun secara jasmani, atanapi aya diambil daripada surat ini secara rohani. Karena manusia ada dua, kadang-kadang tiga unsur, aya jasmani dan rohani, aya isan, perkumpulan antara jasmani dan rohani itu disebutkan insan. Insyaallah dina surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa الجبال كالإهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما Insyaallah ini ayat menjelaskan tentang kiamat syariat atau nabi kiamat hakikat. Al-Qari'atu yaitu hari kiamat.
Mal qari'ah, apakah kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, apakah kamu tahu tentang masalah kiamat? Yauma yakunun nas, satu hari dalam yaitu hari menjadinya manusia kalbarasil mabsus, seperti loron anu berhamburan-hamburan berterbang. Wa takunul jibalu kal ihnil mangkus, maka dari harta gunung ihnil mangkus seperti bulu-bulu berterbangan. Wa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang bertimbangan kebaikan, fa huwa fi isatir radiyah, maka di dalam kehidupan dalam ridona radiyatan memuaskan. Insyaallah ini ayat kita artikan dulu secara syariat supaya lebih paham. Ayat surat At-Tanab surat Al-Qari'ah yang menceritakan kedatangannya hari kiamat, hari kehancurannya dunia, hari telah terakhirnya melihat dunia. Cerita syariat anu kurang mungkin beberapa ratus tahun akan datang kedatangan kiamat. Mungkin orang tidak tahu kedatangan hari kiamat. Sedangkan hari kiamat bakal hancurnya inilah yang kepunyaan kita, apa-apa hancurnya dunia. Sering mendengarkan tentang ayat-ayat tentang kiamat, tapi beribadah sering ngejelaskan tentang masalah bagian ruhania, yaitu adalah hakikatnya kiamat di sisi Allah itu apa. Al-qari'atu wa ma adraka mal qari'ah, tapi senyata manusia ini berarti bukan besok, bukan berapa ratus tahun lagi sebelum kedatangan ajal. Ti ayeuna urang kudu mulai mempersiapkan diri dari sekarang di dalam hati sebenarnya. Karena poe kiamat itu yauma yakunun nasu kal marasil mabsus, hiji poe manusia akan terakhir di situ. Segala apapun harta kurang pada terbangan, berarti ketika manusia ini di sisi Allah kedatangan ajal, itulah yang dikatakan kehancurannya bumi adalah bumi hakikat. Tiada lain bumi hakikat ini adalah tubuh kita ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dihancurkan dari tanah kembali lagi ke tanah. Ternyata dunia ini yang selama ini kita bina, bumi ini yang selama ini kita diperbaiki, dunia ini atau bumi ini ternyata yang selalu dielus-elus, ternyata kedatangan ajal ngarana, maka di situ akan dihancurkan oleh Allah di dalam kuburnya. Ternyata watakunul jibalu kal ihnil mangkus, ternyata para ibu sadayana, apapun yang kita punya selama ini kita bina, kita raih dengan keluh kesah mengumpulkan harta, uang sepeser pun, uang 1.000 rupiah dikumpul-kumpul, sudah besar dibelikan kepada sesuatu, bisa dibelikan kepada rumah, bisa dibelikan kepada mobil, bisa dibelikan kemewahannya dunia. Ternyata bila mana ajal datang ngarana, maka itu hamur-hamuran semuanya, bukan milik kita lagi. Ternyata watakunul jibal
kal ihnil mampus, berterbangan. Kita tak bisa merasa ngapi milik lagi, ternyata ditinggal maut ngarana atanapi ahli waris nu bagianana lain milik urang. Tah disitulah ketahuannya hakikatnya kita kiamat. Selama ini kita dipercayai kepada datangnya hari kiamat, cuma percaya kepada syariatnya doang, tapi kiamat hakikat anu bakal datang mungkin besok. Ayeuna model almarhum atau almarhumah yang sudah kembali, walaupun di duniana kemewahan, harta banyak, mobil banyak, kulahnya banyak, apakah orang yang sudah meninggal bisa bawa itu? Wa takunul jibal. Masya Allah Rabbunal Karim, sanajan urang boga harta gunung cek paribasa berlimpah, ayeuna geus kadatangan ajal mah lepas ruh ka Allah. Seandainya kalau kita bisa pulang kepada Allah, ruh kita di dunia sudah mengenal kepada Allah, akan kembali di sisi Allah. Seandainya manusianya telah dipanggil oleh Allah, datang ajalnya belum mengenal Allah semasa di dunianya, maka yang selalu menghantui dalam keadaan badan sudah jadi jenazah, sudah jadi tanah, ternyata masih gentayangan, masih butuh karena doa-doa, masih butuh karena harta-harta, ternyata masih keneh. Alhamdulillah punya anak nak sadar, alhamdulillah anak nak masih keneh ingat ke orang tua yang sudah meninggal, karena ini hasil keringat jerih payah, sampai-sampai harta yang sudah milik ahli waris dikeluarin lewat apa? Ada yang dikeluarin lewat tahlilan, ada yang dikeluarin lewat ayeuna sedekah yang lainnya, ada yang dikeluarin lewat eka, ada yang dikeluarin lewat kurban, ada juga yang dikeluarin lewat ngumrohkan, ada yang dikeluarin lewat membadalkan haji. Berarti itu anak selalu ingat kepada orang tua. Seandainya orang tuanya belum bisa pulang di sisi Allah, baru bentayangan ternyata membutuhkan karena ahli dunia, membutuhkan karena pertolongan. Nah, ayeuna ibu-ibu termasuk salah sawiosna jalmi, termasuk ibu-ibu yang datang ke masjid tiada lain ingin untuk mencari ridho Allah, ingin mencari ketemu dengan Allah, maka dibimbinglah dengan syariat Allah. Hakikatnya tiada lain, hanya Allah yang membimbing. Marilah kita lebih merenung. Kita dikiamatkan dari sekarang, dihancurkan dari sekarang harta-harta itu di dalam hati. Biarlah secara fisik yang selama ini kita merasakan, hati tetap ketemu dengan Allah. Insya Allah di situ maka ibu-ibu ini salah sawiosna jalmi nu dipilih ku Allah, walaupun kedatangan hujan gerimis seperti apapun, tapi melangkahkan kaki tiada lain dibawa ku Gusti Allah karena sifatnya makhluk. La haula wala quwata illa billah. Itulah watakunul lipa. Amma mausakulas mawajinu. Adapun orang-orang yang selalu berberat di dalam timbangannya, maka sekarang kita timbang sekarang. Sebelum kedatangan ajal, sebelum mengkiamatkan badan ini, sebelum menghancurkan badan ini, Allah telah memasukkan ke dalam ayeuna kuburan. Maka timbanglah dari sekarang amal perbuatan ibu. Wahai ibu-ibu, amal perbuatan kita ditimbang. Coba, apakah berat kena yang kebaikan, apakah berat kena yang kejelekan. Seandainya kalau kita selama ini
masih dalam keadaan keberatan, kejelekan, belum ketemu dengan Allah, berarti dari sekarang sudah paham, sudah tahu tentang masalah kita. Apakah kita kembali kepada kemana, atau ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Bahwa fi isatir radiyah. Coba kalau kita ini datang ke tempat pengajian atau sering melakukan sholat, diperbaiki sholatnya, diperbaiki melakukan zikirnya, insya Allah di situ ibu bahwa fi isatir radiyah, maka akan tinggal ibu dalam keadaan yang ada di dalam kepuasan, itu adalah surganya Allah. Dari sekarang timbang dulu amal perbuatan. Timbang, tong ditimbang di akhirat. Ayeuna timbang ti ayeuna. Dihukumna hukuman Allah, coba di dalam hati timbang. Loba alus loba goreng. Atanapi loba ilmu syariat tungkul, atanapi syariat jeung hakikat jeung tarekat marifatna. Lamun ditimbang kadeu cuma ukur ngalaksanakeun urang mengetahui tentang masalah bahkan syariat wungkul, berarti kakara keluarna urang ngalaksanakeun ibadah palebah hate masih keneh fa ummuhu hawiyah, masih keneh panas dina kekurangan, bahkan bikasa sampai ngalaksanakeun salat, ngalaksanakeun sedekahna, ngalaksanakeun tahajudna pun masih ditukerkeun karena jalan-jalan urusan dunia. Nah di situ akan merasa panas tuh. Fa ummuhu hawiyah, neraka hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Nah ieu disebut neraka hawiyah anu ngarasakeun panas ayeuna di dalam dada urang. Cicing kiamatkeun bu. Geus ditimbang amal perbuatan urang, timbang jeung amal ayeuna sade saya jeung amal goreng, ternyata dirasakeun pribados masyaallah loba keneh amal goreng. Komo kakarak ayeuna urang belajar ketemui Allah, sabab di dalam surat At-Takasur telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, malaikat yang palebah dinya ayeuna urang selalu bermegah-megahan, selalu keindahan-indahan dunia, dari dohirnya bermegah-megahan. Apa bermegah-megahan? Selalu divariasi secara dohir. Awas hati jangan divariasi dengan urusan dunia. Hati divariasina dengan loba dikir ke Allah. Soal dohir boleh tidak apa-apa, karena jangan sampai kita bisa melaksanakan hina orang mencari rezeki tak punya apa-apa. Lihat dari pakaian boleh diperbaiki, hati pun sama diperbaiki, dimegah-megahkan. Sampai ka dimegah-megahkan cuma dohir doang. Sabab di dalam surat Al-Imran ayat 14 telah menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin wal qanatil munqadharah. Di ayat-ayat telah menggindingkan jangan sampai itu gindingan dari dohir sampai ke menggindingkan ke dalam ruh, menggindingkan ke dalam hati, tiada lain hati kudu digindingan anakku Gusti Allah. Atanapi berbanyak zikir sabab hatta zurtumul maqabir. Di dia nu perluna dohirna ibu alhamdulillah make pakaian busana muslim, make kerudung tertutup, bagus seperti itu secara dohir. Nah sekarang hati pun hatta zurtumul maqabir, kuburannya ini adalah kuburan ruh yang dikubur di dalam badan ini, yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Dah di situ megah kena dengan banyakin zikir. Nah di sini banyak orang yang pemahaman alhaakumut takazurtumul maqabir, sampai ke manusia ini secara dohir megah-megahan, sampai ke dalam hati tersimpan
di situ rasa kemewahan, maka gampang muncullah ujub, ria, takabur, hubur riasa, hubul mahmada. Akibat itu urusan dunia selalu dibawa karena kuburan hakikat. Nyata ayeuna kadang-kadang ayeuna ti alam dunia anaku ayana jelema beunghar terus sampai ka di kuburan oge di kerami, di tembok. Masya Allah, di dia banyak bermegah-megahan. Atanapi mautna sampai ka mawa emas, atanapi ayeuna sampai termahal di kuburan lagi, padahal tidak akan ada manfaat bagi dia yang sudah meninggal. Ternyata malah malapetaka menjadi hisabannya. Di dalam kubur akan banyak pertanyaan. Dari manakah ini keramik? Dari manakah ini emas? Dari manakah ini? Terus ditanya teureun-eureun. Nah, di sini yang selalu salah pemahaman. Seharusnya secara dohir dan secara batin dibanyakan zikir. Nah, al-aula yusalluna fi kuburihim, seperti kirang baraat ibu ngalaksanakan secara dohirna, ngalaksanakan baca Quran, dohirna ayeuna urang ngalaksanakan baca tasbih, hatena di jero kuburan hakikat selalu berzikir ke Allah Subhanahu wa taala. Tak selalu berpesan dari umur mah teu nyaho. Mungkin ibu heula, mungkin pribados heula kadatangan ajal. Matak ayeuna perluna ngaji selalu dibimbing dina jalan Allah. Besok atau lusa kita akan datangan ke ajal. Dari sekarang bu, kuburan hakikat. Banyakan ku ibu zikir, banyakan ku ibu baca tahlil tahmid. Di dalam hati kirang barak muncullah si zikir sirul asrar, nu ayat tanpa suara dan tanpa huruf. Insyaallah itu ibu bisa akan kembali di sisi Allah. Banyak yang orang secara dohir nama halus, tapi di jeronana masih keneh tidak tahu. Di luar nama casing, nama tongkrongan, harga yang termahal, pakaian yang termahal, keroncong yang termahal, ternyata hatena belum ketemu sama Allah. Masih megah-megahan di dunia, dari dohir sampai ke hatta zurtumul maqabir. Apakah kamu hantu tahu cek Allah? Nu sabenerna ayeuna anjeun kuburan teh ayeuna maut di kubur. Kubur inilah maut kesadaran ka Gusti Allah. Karena naon? Karena kebutuhan dunia selalu diasupkeun kana hati, tapi urusan dunia jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Memang dunia harus diperlukan urusan pikiran, karena urang mah masih membutuhkan dina masalah urusan rezeki, dina masalah urusan pakaian, di dalam masalah mencari keilmuan secara syariat. Nah, disinilah itu jalani seperti biasa. Tingkatkan ngaji urang, tingkatkan amal perbuatan urang di sisi Allah, nyaeta ruh selalu sadar ka Gusti Allah. Namun urang geus mengetahui summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali jalmi ayeuna mengetahui tentang masalah ayeuna megah-megah ini, kalau ta'lamuna ilmal yakin, bila mana aja sudah mengetahui, yakinkan bakal di situ ibu. Lamun sudah mempunyai keyakinan bu, lamun sudah mulai keyakinan, langsung hatinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya keyakinan kepada Allah, sudah mulai dibuka hati kita kepada Allah, maka di situ datang keyakinan yang sangat kuat. La tarawnal jahim, akan melihat neraka jahim. Nah, sedangkan dari tadi
cerita bila mana dalam cerita dalam kuburan, bila mana sudah di kuburan terus masuk dalam kuburan, sedangkan di dalam hadis telah membukakan bila mana orang yang sudah masuk di dalam kuburan maka akan dilihatkan atau ditinggalikan pintu di neraka jahanam, akan ditinggalikan di situ. Kuayana naon kuayana geus ningkat dengan keyakinan seperti itu, neraka jahim, neraka wel, neraka ayeuna hawiyah terus akan ditilihatkeun. Nah, bila mana manusia pun ayeuna masih kene secara dohir masih kene bisa ngalaksanakeun ayeuna urang ibadah amal perbuatan secara dohir dan secara batin. Dohirna seperti biasa kita melakukan sholat, secara batinnya ruh bila mana kalau sudah melakukan ibadah yang menuju kepada Allah, yang selalu melakukan zikir kepada Allah, disitulah Allah akan membukakan mata ruhna atau mata basyirohnya, akan melihat neraka jahim itu bagaimana. Di situ bu akan dilihatkan Gusti Allah. Lamun jalmi geus dilihatkeun ku Gusti Allah itu bisa dikatakan lamun bahasa keilmuan mah adalah geus neraka. Jali lamun geus keilmuan mah itu disebutkeun mukasafah, tegasna ayeuna geus mulai dibukakeun ku Gusti Allah tentang rahasia-rahasia Allah. Nah, lamun geus dibere tahu ku Gusti Allah rahasia-rahasianya, insyaallah memperbaiki salat, memperbaiki ibadah oge, di situ ibu muncul, datanglah kenyamanan dan ketenangan, bakal ketemu dengan yang sebenarnya kata barokah itu. Insyaallah di situ bila mana ibu tinggal ningkatkan dengan amal perbuatan secara dohirna salat, secara dohirna ngaji, secara ayeuna urang bila mana di rumah tidak lupa selalu berzikir ke Gusti Allah, insyaallah akan dibukakan Gusti Allah, akan ketemu dengan para malaikat, dengan ketemu dengan bangsa jin, dan ketemu dengan bangsa syaitan, ketemu dengan bangsa iblis. Jadi lamun geus bangsa ketemu jeung nu kararitu aruh kadeu, aruhna ari mata dohir mah tidak akan bisa melihat, karena ini mah mata basyariah, mata manusia secara dohir, tapi ruh bila mana kalau sudah dibukakan oleh Allah lewat pengajian babakan hakikat, insyaallah disitulah ibu akan datang kenyamanan, akan tahu yang sebenar-benarnya. Nah, mata kita kalau sudah tahu tentang masalah itu akan tahu masa waktu wasa sang matak disusul ia ayat Allah Subhanahu wa taala sampai ke menyusun daripada surat dari tadi Al-Qari'ah sampai ke ayeuna surat Al-Hakumut, terus sampai ke surat Wal Asri. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri itu demi waktu masa. Nah ayeuna posisina urang keur masana cicing keur dina waktu masa. Kalau secara dohir mah adalah penggantian hari dari mulai hari Jumat dari hari Sabtu. Kalau di sisi Allah ini waktu masa, kalau di sisi Hijriah ini sudah termasuk hari Minggu. Kalau di sisi bulan Masehi belum hari Minggu, karena penggantian anak malam bulan Masehi Januari Februari mah itu adalah tengah malam. Tapi kalau di sisi Allah bagaimana penggantian wal asri innal insana lafil khusr teh? Nah, wal asri waktu demi waktu masa, innal insana, insan di sini antara perpaduan antara manusia sama rohani, perpaduan antara dua itu adalah insan. Insan lapi khusrin, lamun wae manusia dina waktu asar ini tidak ada penggantian, awas, tidak ada pergantian di dalam ruh atau hati orang, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita harus diganti
dari kewujudan secara basyariah sampai ke wujudlah secara hakikat. Disitulah tiada lain manusia supaya tadinya merasa ada, merasa wujud, merasa bisa dan merasa pintar, ternyata ada diadakan ku Gusti Allah, wujud diwujudkan ku Gusti Allah, pintar dipintarkan ku Gusti Allah, bisa dibisakan ku Gusti Allah. Karena manusia sifatnya makhluk. Nah, di dalam hati kita harus berubah. Di dalam hati tiada lain. Manusia ini tak bisa apa-apa. Yang bisa itu semuanya, yang berperan itu adalah Allah. Di dalam hati kita harus berubah. Yang merasa bisa ke tidak bisa. Maka Allah menyuruh sholat asar itu hakikatnya innani anna la ilaha illa ana fa'budni aqimi sholat lidzikri. Sanyana kaula menyuruh merintah kepada hambaku sholat untuk mengingatku, kata Allah. Nah, datang waktu asar kudu ingat urang semuanya dari waktu siang sampai ke waktu asar rek ngahasilkeun duit, rek teu ngahasilkeun duit, arek kerja apapun, di situ hanya qudratullah atanapi irodatullah. Semuanya harus aplikasikan, robah di dalam hati. Illalladzina amanu wa aminus sholihat. Itulah kecuali orang yang iman, percaya ke Allah, sudah bertemu dengan Allah, terus dikerjakan wa aminus sholihat, ngerjakan dengan amal soleh bukan dohir wungkul, tapi amal soleh dohir batin. Wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Nah, ini perlu kerja orang sadayana para ibu sadana supaya orang selalu berperan kepada hanya Allah, tiada lain. Aina kedatangan waktu asar ngaji di Masjid Birrul Walidain berarti ngaji asar, mulai hati orang mulai dirubah dalam keadaan kewujudan sampai kehasilan keberilmuan. Robah sekarang yang bisa itu tiada lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu dalam mengartikan ayat nyusun dari surat Al-Qari'ah Al-Hakumut sampai ke wal asri. Insyaallah kalau ibu menjalankan dengan amal soleh, insyaallah lebih cenderung menuju ke Gusti Allah. Insyaallah akan dilebetkan karena surgana Allah. Itulah salah satu pada besarnya. Mudah-mudahan ayat manfaatna ngejelaskan tentang masalah aina kehidupan manusia, perubahan dari waktu ke waktu, dari dohir dan secara batin. Lebih cenderung kurang aina keur masa usia sudah pada tua sami jeung pribados, hayu kurang sasarangan tinggal ningkatkan amal perbuatan urang lebih dominan untuk ibadah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa ahrizna min bainihim salimin wa wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.